حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang mutabah kepadanya sampai dengan hari kiamat. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pengatur waktu dan penata acara, terkhusus kepada Yayasan Murabbit Sinergi Ummah menyelenggarakan kajian pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan jerih payahnya, kemudian waktu dan tenaganya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan itu semua sebagai mizan atau pemberat timbangan nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya pun mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang kepada ikhwan dan akhwat yang tergabung di dalam Zoom meeting ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan dan pemahaman di dalam agama Islam sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi terhadap kita semua. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu tentang kitab Tazkiyatun Nafas, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sumumul qalbi atau racun hati, di mana kita pun telah membahas tentang perkara-perkara yang itu dapat menjadikan hati seseorang beracun atau bermasalah di dalam hatinya, di mana kita telah menyebutkan ada 4 poin yang disebutkan di dalam kitab Tazkiyatun Nafas, di mana di sana kita telah menyebutkan yang pertama adalah fudulul kalam atau terlalu banyak berbicara, dan kemarin juga kita telah bahas beserta dalil-dalil yang disebutkan di dalam kitab ini, baik dalil daripada Quran ataupun dalil-dalil daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua fudulun nadar, terlalu banyak memandang atau terlalu banyak melihat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pun menyebutkan bahwa yang namanya pandangan itu merupakan salah satu daripada panah beracunnya iblis. Allah, yang dimana iblis lanatullah menggelincirkan manusia biasanya berawal daripada pandangan. Dan orang yang mampu untuk menjaga pandangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan agamanya. Kemudian yang ketiga, fudulut ta'am, berlebih-lebihan di dalam makan. Ya. Karena memang syaitan laknatullah, ya, di dalam menggelincirkan manusia itu akan lebih mudah kepada orang-orang yang di dalam hidupnya senantiasa banyak di dalam makan. Makanya akan diantara cara agar seseorang itu disempitkan godaannya dari syaitan laknatullah, salah satunya adalah dengan cara dia memperbanyak untuk saum. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dayyiqu majari syaitan bisaum." Maka persempitlah aliran syaitan di dalam diri kita dengan cara melaksanakan saum. Nah, kemarin kita telah sampai kepada poin yang ketiga. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kepada poin yang keempat. Di mana poin yang termasuk ke dalam racun hati, yaitu fudulul mukhalatah, berlebih-lebihan di dalam bergaul. Ya. Muallif di sini menyebutkan di dalam kitab Tazkiyatun Nafas, yaitu di antara salah satu sebab akan masuknya racun ke dalam hati seseorang tatkala orang tersebut berlebih-lebihan di dalam bergaul. Akan tapi pergaulan yang seperti apa yang dilarang di dalam syariat Islam? Karena memang kita telah mengetahui bahwa
Manusia itu merupakan makhluk sosial yang mereka atau yang dia tidak dapat hidup dengan tersendiri. Butuh kepada teman, butuh kepada pasangan, ya butuh kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Karena memang manusia itu butuh untuk dikasih sayangi, dicintai oleh sesama manusia. Maka ini fitrah manusia. Gitu. Nah, kan tapi ternyata tidak setiap pergaulan yang kita jalani di dalam kehidupan ini itu merupakan perkara yang baik. Dan ternyata salah satu sebab seseorang itu akan mendapatkan racun di dalam hatinya yang menjadikan hatinya bermasalah, yaitu salah satunya tatkala orang tersebut terlalu banyak atau berlebih-lebihan di dalam bergaul. Ya, di dalam bergaul. Karena memang ya, tatkala seseorang berlebih-lebihan di dalam bergaul, maka akan mendatangkan kepada dirinya berbagai macam keburukan. Betapa banyak kita lihat hari ini manusia yang mungkin ketika dia menyendiri, tidak terlalu banyak bergaul, maka sedikit dia melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Akan tapi justru ketika dia memperbanyak teman, temannya semakin banyak, pergaulannya semakin luas, dia pun akan lebih terjerumus ke dalam dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang tadinya orang tersebut tidak tahu bahwa itu adalah kemaksiatan, setelah itu dia dikasih tahu oleh kelompoknya, oleh temannya, sehingga dia pun terjerumus. Dan subhanallah, ternyata terlalu banyak bergaul ini menjadikan seseorang itu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud pergaulan di sini adalah berlebih-lebihan dan dia sembrono di dalam bergaul. Makanya para ulama, ya silakan nanti boleh dilihat di dalam kitab Tazkiyatun Nafas, telah membagi tentang pergaulan ini ke dalam 4 perkara. Yaitu ada 4 poin di mana seseorang atau keadaan seseorang di dalam dia bergaul. Di mana yang pertama, itu ada yang bergaul, tapi bergaul dia seperti dia terhadap makanan. Ada pergaulan seseorang dengan yang lain, akan tapi pergaulan ini sama dengan kebutuhan dia terhadap makanan. Jadi mau tidak mau dia harus bergaul dengannya. Dan orang ini tidak mungkin dapat atau mampu terlepas daripada pergaulan yang pertama ini. Karena ini merupakan hajah atau kebutuhan di dalam hidup dia. Sama halnya dengan orang yang di mana dia itu kalau tidak makan, maka dia akan meninggal. Dan dia butuh untuk melangsungkan kehidupan dia. Dan apabila orang ini ya bergaul dengannya, maka dia akan hidup. Akan menjadi manusia yang hidup, akan menjadi manusia yang sehat. Akan tapi kalau dia meninggalkan pergaulan dengannya, maka dia akan menjadi orang yang binasa, baik binasa di dunia dan di akhirat. Apa itu? Maka di sini Syekh menyebutkan, yaitu al-mudawamatu ma'al ulama, yaitu seseorang bergaul bersama para ulama, bersama orang-orang yang memiliki ilmu, bersama ahli ilmu. Maka hukum pergaulan yang demikian, maka ini hukumnya wajib. Wajib hukumnya bagi seorang mukmin, tatkala dia mencari teman untuk bergaul, maka carilah orang-orang yang memiliki ilmu atau para ulama. Karena tatkala dia memiliki berbagai macam permasalahan di dalam hidupnya, maka dia bisa bertanya kepada orang yang berilmu tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada orang-orang ahli zikir, maksudnya adalah ahli ilmu, apabila kalian tidak mengetahuinya. Bertanya kepada mereka tentang akidah, bertanya kepada mereka tentang tauhid, bertanya kepada mereka tentang halal dan haram, bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara yang dapat memasukkan ke dalam surga, bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka sehingga dia menjauhinya. Maka itu semua yang mengetahui perkara demikian adalah para ulama. Adalah orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu insya Allah ya, mereka tidak akan menjerumuskan manusia ke dalam jalan yang sesat. Apalagi ulama tersebut adalah ulama yang rabbani. Adalah ulama yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka disinilah kita dituntut di dalam syariat ini untuk senantiasa berkumpul dan bersama dengan para ulama.
Dan musibah yang paling besar yang akan menimpa seseorang apabila dia menjauhi para ulama. Apabila manusia tersebut tidak dengan para ulama, maka dia akan menjadi orang yang sesat seperti binatang ternak, bahkan dia bisa menjadi orang yang jauh lebih sesat. Seseorang bersama orang-orang yang soleh, seorang bersama orang-orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka hukum pergaulan yang demikian itu sama dengan kebutuhan kita terhadap makan dan juga minum. Wajib hukumnya. Maka inilah pertemanan atau pergaulan yang akan senantiasa abadi sampai dengan hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nanti di hari kiamat, al-akhilla ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ingatlah nanti di hari kiamat antara teman dengan teman yang lain saling bermusuhan, saling menuntut. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang berteman di atas ketakwaan, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah berteman karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kualitas kita di dalam beragama, Rasulullah SAW pun menjadikan teman ini sebagai patokan terhadap kualitas agama kita. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu tergantung ke dalam agama temannya. Falyanzur amman yukhaliluh. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang soleh, maka insya Allah orang masuk ke dalam orang-orang yang, maka dia pun tidak akan jauh termasuk ke dalam orang-orang yang buruk. Maka disinilah pertemanan yang diperintahkan di dalam agama soleh, berteman dengan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahyi munkar. Maka pertemanan yang demikian ini diperintahkan di dalam agama, bahkan kita harus mencari teman yang seperti ini sebanyak-banyaknya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau pun mengatakan, ketika beliau ditanya tentang siapakah teman yang paling baik, beliau mengatakan, khairul ashabi man yadulluka alal khair. Sebaik-baik teman adalah orang yang menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Artinya dia senantiasa menasihati kita tatkala kita salah. Orang yang senantiasa memberikan faidah-faidah keilmuan, perkara-perkara yang kita butuhkan untuk kehidupan dunia dan akhirat, maka kita seyogianya memperbanyak pertemanan dengan orang-orang yang demikian. Kemudian yang kedua, jenis pertemanan yang kedua atau pergaulan yang kedua adalah al-mukhalatah kaddawa. Ada bentuknya pergaulan akan tapi sama seperti obat. Dan pergaulan yang kedua ini ukuran kebutuhan kita. Sama seperti seseorang mengkonsumsi obat, maka obat itu dia konsumsi tatkala dia sakit. Akan tapi apabila dia tidak sakit, maka dia tidak perlu untuk mengkonsumsi obat tersebut. Dan begitu juga di dalam pergaulan kita sehari-hari. Sama seperti obat. Apabila sakit, maka kita mengkonsumsinya, akan tapi apabila sehat, maka tidak perlu untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Dan para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan pertemanan yang demikian adalah seseorang berteman dengan orang-orang yang dimana mereka memiliki keahlian di dalam perkara-perkara dunia. Yang dimana memang kita butuh terhadap keahlian orang tersebut, makanya kita berteman dengannya. Jadi pertemanan yang kedua ini atau pergaulan yang kedua ini yaitu kita bergaul dengan orang-orang yang dimana mereka memiliki keahlian di dalam urusan dunia. Kalau kita ingin menjadi pembisnis dan kita tahu tentang kunci bisnis yang sukses itu seperti apa, maka kita harus berteman dengan orang-orang yang ahli di dalam bisnis. Kalau kita ingin membangun dengan bangunan yang baik, bangunan yang indah, harus bergaul dengan para arsitek, karena mereka yang paling mengetahui tentang konstruksi bangunan yang bagus itu seperti apa. Nah, maka para ulama menyebutkan bergaul yang demikian itu sama dengan seseorang yang meminum obat.
Jadi bergaul tatkala dia memang butuh terhadapnya. Setelah selesai maka selesai. Ya. Setelah dia selesai terhadap kebutuhannya, maka sudah sampai di situ. Kenapa demikian? Karena ini sama dengan seseorang mengkonsumsi obat. Ya, mengkonsumsi obat yang dimana mengkonsumsi obat ini ya hanya dia butuhkan tatkala dia dalam keadaan sakit atau tatkala dia dalam keadaan membutuhkan terhadap obat tersebut. Kemudian yang ketiga, al-mukhalatatu kadda. Yang ketiga ini bergaul akan tapi sama dengan dia konsumsi penyakit. Justru dengan bergaulnya dia dengan orang-orang tersebut akan memasukkan ke dalam hatinya berbagai macam penyakit. Ya, meskipun penyakit itu kadang-kadang penyakitnya ringan atau penyakitnya itu terkadang penyakit yang sedang atau bahkan itu merupakan penyakit yang berat. Jadi tatkala dia bergaul dengan orang tersebut, bukan kebaikan yang akan dia peroleh, justru berbagai macam kemudaratan, justru berbagai macam penyakit yang akan dia dapatkan. Dan para ulama menyebutkan tidak boleh seseorang bergaul dengan kelompok, tidak boleh seseorang bergaul dengan orang-orang yang demikian. Yang dimana dengan sebab bergaulnya dia dengan orang tersebut, maka akan mendatangkan penyakit ke dalam dirinya, terutama penyakit ke dalam hatinya. Seperti orang ya, di mana dia bergaul dengan orang-orang yang dia lisannya buruk. Kita punya teman atau punya apa? Punya sahabat, punya kawan. Akan tapi kawan kita itu tatkala berbicara kalimatnya buruk, kotor, kemudian kasar. Dan setiap kali dia berbicara tidak ada manfaatnya. Mungkin maaf kalau orang Sunda bahasanya ngalir ngidul gitu. Ngobrol aja gitu, tapi gak ada manfaatnya. Yang diobrolkan apa? Yang diobrolkan adalah kejelekan-kejelekan orang lain, keburukan-keburukan orang lain, ghibah, namimah, menyakiti orang dan lainnya. Bahkan tidak sedikit dengan sebab demikian orang akan lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalai daripada melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Lalai untuk membaca Al-Qur'an dan melalaikan untuk thalabul ilmi. Maka yang demikian sama dengan dia mengkonsumsi penyakit terhadap dirinya. Dan maaf mungkin kalau hari ini sebagian daripada kita tatkala kita berteman, akan tapi kita tidak pandai di dalam memilih teman, maka dia berteman dengan siapa saja. Alasannya hanya untuk menambah relasi, akan tapi tetap di dalam Islam yang pertama yang harus dia jaga adalah dirinya dan agamanya. Lantas apa manfaatnya kalau seseorang hari ini banyak temannya, akan tapi gak ada satupun temannya yang mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dia humble terhadap teman-temannya. Teman-temannya nyaman beserta dia, bersama dia. Akan tapi sehari-hari yang dia lakukan adalah berbagai macam perkara yang tidak bermanfaat. Ya kalau nongkrong yang diomongin adalah maaf gitu, hanya keburukan orang. Atau ngerumpi berjam-jam yang tidak ada manfaatnya. Maka kalau kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang demikian, maka akan diri kita akan masuk penyakit ke dalam hati kita. Dan tidak mustahil lama kelamaan kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi hati kita menjadi hati yang mati. Dan kita tidak boleh ya berteman dengan orang-orang yang demikian. Apalagi kalau orang tersebut tatkala kita berteman dengannya, dia melalaikan diri kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Giliran kita mau datang ke majelis taklim, kata dia udahlah ngaji mah nanti aja. Sekarang kita jalan-jalan dulu lah, gitu. Touring dulu dan seterusnya. Giliran kita mau datang ke majelis taklim, kata dia udah kita jalan-jalan dulu lah ke mall, nanti lagi lah ngaji. Subhanallah, ini yang berbahaya. Ini yang sangat berbahaya. Sehingga orang tersebut dilalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berteman dengan orang yang demikian sama persis dengan kita mengkonsumsi racun atau mengkonsumsi penyakit kita. Ya meskipun memang kadar penyakit ini berbeda-beda dan bermacam-macam.
Ada yang ringan, ada yang sedang, dan juga ada yang parah. Kalau yang ringan ya mungkin tatkala kita bergaul dengan orang-orang yang dia ucapannya nggak kasar, tapi sukanya ngelantur aja gitu. Nggak ada manfaatnya. Mungkin ini masih ringan gitu. Tapi ada yang sedang atau yang parah. Tatkala ucapan dia kasar, ucapan dia kotor, kemudian apa yang keluar daripada lisannya tidak mengandung kebaikan sedikit pun, maka ini merupakan penyakit yang sedang atau bahkan ini merupakan penyakit yang parah. Dan kita harus menjauhi orang-orang yang demikian. Tidak boleh kita al-mukhalatah, tidak boleh kita banyak bergaul dengan mereka, kecuali kalau kita bergaul dengan mereka dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada mereka. Ya, kita bergaul dengannya ya dalam rangka untuk memberikan nasihat, diajak ke masjid, diajak ke alim, diajak untuk menghadiri majelis ilmu, diajak untuk memperbaiki dirinya, untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ini tidak mengapa dan ini diperintahkan dalam rangka kita mendakwahi mereka. Akan tapi yang tidak boleh adalah kita mengikuti kebiasaan mereka dalam rangka melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian yang keempat, ada al-mukhalatah ini, yaitu yang sifatnya membinasakan. Jadi pergaulan yang membinasakan, dan ini merupakan perkara yang paling berbahaya daripada pergaulan ini. Tatkala seseorang bergaul dengan orang-orang yang membawa kebinasaan kepada dirinya, maka sama halnya dengan orang mengkonsumsi racun ke dalam tubuhnya. Dalam artian, kalau dia bergaul dengan mereka, maka dia akan celaka. Sama halnya dengan orang yang meminum, maka dia pasti akan celaka, bahkan sampai dia akan mati. Dan ini kita benar-benar diingatkan, jangan sampai kita terjerumus dan bergaul dengan mereka. Siapakah mereka? Maka dikatakan di dalam kitab, yaitu kita bergaul dengan orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Kita bergaul dengan orang-orang yang menyimpang daripada jalan yang lurus. Kita bergaul dengan orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan. Menyeru kepada kebid'ahan, menyeru kepada kesyirikan, menyeru kepada dosa-dosa besar, menyeru kepada kesesatan, maka ini merupakan perkara yang paling membinasakan bagi diri kita. Maka Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, beliau pun menyebutkan satu kaidah yang subhanallah ini amat sangat berharga gitu. Di mana beliau menyebutkan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini merupakan bagian dari agama, maka engkau harus melihat dari mana engkau mengambil agama ini. Dalam artian jangan sampai kita mengambil agama daripada orang-orang yang menyesatkan daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil ilmu agama dari orang-orang yang melakukan berbagai macam kesesatan di dalam agama ini. Makanya berteman dengan orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, berteman dengan orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini perkara yang paling dilarang di dalam agama, bahkan kita wajib untuk menjauhinya. Contoh hari ini mungkin ya, seseorang tidak boleh kita berteman atau memiliki CS, memiliki teman sejati dari orang-orang Syiah Rafidhah, yang dimana mereka menghina sahabat, mengkafirkan sahabat, kemudian menghina Ummul Mukminin, kemudian mencacati Al-Quran, dan seterusnya. Maka ini berbahaya. Kenapa? Karena syariat Islam ini datang kepada kita karena syariat Islam ini datang kepada kita untuk menjaga 5 darurat yang harus benar-benar kita jaga. Yang pertama kan agama Islam ini datang untuk menjaga agama itu sendiri, kemudian untuk menjaga harta, untuk menjaga jiwa, untuk menjaga keturunan, dan untuk menjaga akal. Dan perintah kita untuk menjaga agama ini merupakan perkara yang pertama. Dan fitnah yang paling dahsyat yang menimpa seseorang tatkala dia terkena oleh fitnah syubhat, yaitu fitnah kerancuan-rancuan di dalam masalah agama. Maka dengan sebab itu di dalam syariat Islam ini kita diperintahkan untuk memilih orang yang akan kita bergaul dengannya
sampai kita bergaul dengan orang-orang yang tersesat dan menyimpang daripada jalan yang lurus. Apalagi kalau kita berteman dengan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala dan bara kepada mereka. Nah kan, tapi kalau kita hubungannya hanya perkara dunia, ya bertransaksi dengan mereka, berjual beli dengan mereka, kemudian saling pinjam meminjam dan yang lainnya, itu tidak jadi masalah. Akan tapi yang dilarang adalah bergaul terjun bersama-sama dengan mereka. Ikut kepada kebiasaan-kebiasaan mereka. Kemudian kita toleransi di dalam agama dengan mereka. Dalam artian apa? Tatkala orang tersebut merayakan hari besar mereka, kita pun ikut. Nah ini yang dilarang. Kenapa demikian? Karena ini akan mengancam agama orang tersebut. Makanya di dalam bergaul ini, terutama pergaulan yang keempat, seseorang bergaul dengan orang-orang yang menyeru kepada kesesatan dan orang yang menyeru kepada kebid'ahan, maka pergaulan dengan mereka ini sama dengan bergaul atau sama dengan orang tersebut memakan racun ke dalam tubuhnya. Maka dia pasti akan binasa di dunia dan di akhirat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 macam jenis pergaulan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan para ulama menyebutkan poin 1 dan yang kedua, kita diperbolehkan untuk bergaul. Yang pertama, maka kita wajib bergaul, dan yang kedua itu sifatnya boleh. Akan tapi yang ketiga dan yang keempat, maka kita diperintahkan untuk menjauhi dan jangan sampai kita bergaul dengan mereka. Kenapa demikian? Karena poin yang ketiga akan memasukkan racun ke dalam hati kita, akan memasukkan penyakit ke dalam hati kita, dan yang keempat akan menjadikan diri kita sebagai orang yang binasa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian daripada siksa api neraka. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dari kebinasaan. Karena tatkala seseorang terkena musibah di dalam agamanya, maka dia akan binasa dunia dan di akhirat. Maka hendaklah kita ikhwan dan akhwat, ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkara ini kita harus benar-benar jeli di dalam mengamati dengan siapa kita akan berteman. Jangan sampai kita salah di dalam pergaulan. Jangan sampai tatkala kita semakin banyak bergaul, justru akan semakin melalaikan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyaknya kita bergaul karena salah memilih teman, justru lisan kita akan semakin buruk karena kita tidak mampu untuk memilah dan memilih teman yang baik. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik, bertemanlah kita dengan para ulama, bertemanlah kita dengan orang-orang yang soleh, bertemanlah kita dengan orang-orang yang mereka mengingatkan kita dari jalan yang lurus, yang mereka menyadarkan kita tatkala kita terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, maka itu adalah sebaik-baiknya teman. Maka berbahagialah siapapun di antara kita hari ini yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang dimana kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang baik, hidup di tengah-tengah orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita daripada jalan yang lurus. Makanya di dalam pernikahan saja Rasulullah SAW melarang kepada kita bagi seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang hidup di lingkungan yang buruk. Kenapa demikian? Karena tatkala seorang wanita hidup di lingkungan yang buruk, maka dia akan terpengaruh oleh lingkungan tersebut dan dia pun akan menjadi orang yang buruk. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa khadra'ad diman." Jauhilah oleh kalian khadra'ad diman. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma khadra'ad diman?" Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan khadra'ad diman? Kata Rasul, "Al-mar'atul jamilatu fi mambaisu." Yaitu seorang wanita yang cantik tapi dia hidup di lingkungan yang buruk. Maka ini jangan menikahi dengan wanita yang demikian. Meskipun subhanallah secara paras cantik. Ya, makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya barangkali di sini ada ya ikhwan yang belum menikah atau mungkin ada ibu-ibu yang memiliki anak laki-laki. Tatkala mencarikan bagi mereka akhwat yang akan mereka nikahi, maka jangan mencarinya dari diskotik gitu.
Kenapa lingkungannya buruk? Atau mungkin dari lingkungan, dari daerah yang di mana di dalam daerah tersebut terkenal keburukannya. Jangan. Kenapa? Bahaya nanti. Akan mempengaruhi suaminya dan akan mempengaruhi keturunan-keturunannya nanti di dalam mendidik anak. Akan tapi carilah orang yang memiliki kebaikan di dalam dirinya, orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ikhwan atau akhwat yang belum menikah, kalau mau mencari pasangan, carinya di majelis taklim, carinya di masjid, carinya mungkin di tempat-tempat yang baik, di pondok pesantren dan yang lainnya. Kenapa? Karena lingkungan ini akan mempengaruhi tentang karakter orang tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah 4 perkara yang disebutkan di dalam kitab ini merupakan racun hati. Di mana nanti kalau kita ditanya tentang racun hati ini, maka sebutkan ada 4 perkara. Di mana yang pertama adalah berlebih-lebihan di dalam makan. Kemudian yang kedua, berlebih-lebihan di dalam melihat. Kemudian yang selanjutnya adalah berlebih-lebihan di dalam berbicara. Kemudian yang terakhir, berlebih-lebihan di dalam bergaul. Dalam artian bergaul dengan orang-orang yang buruk, yang dimana melalaikan dirinya daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita lanjut ke dalam bab yang baru. Asbabu hayatil qalbi wa aghdiyatuhun nafi'ah. Sebab-sebab yang akan menghidupkan hati dan nutrisi yang bermanfaat bagi hati. Setelah tadi kita mengetahui bahwa perkara yang akan menjadikan hati kita rusak, perkara yang akan menjadikan hati kita menjadi hati yang berpenyakit atau bahkan hati yang mati, tapi di balik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan bagi kita semua, yaitu nutrisi-nutrisi yang akan menyehatkan hati. Atau sebab yang dimana sebab itu apabila ditempuh, apabila dilaksanakan, maka akan menjadikan hati orang tersebut menjadi hati yang sehat atau hati yang selamat. Nah, maka kita katakan secara umum, sebagaimana kemarin telah kita ketahui bersama bahwa seluruh kemaksiatan, apapun itu, baik kemaksiatan yang besar ataupun kemaksiatan yang kecil, itu semua dapat menjadikan hati kita berpenyakit atau bahkan dapat menjadikan hati kita mati. Maka mafhum mukhalafahnya, maka kebalikannya, seluruh ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketaatan yang sifatnya wajib, baik ketaatan yang sifatnya sunnah, maka ketaatan itu akan menjadikan hati kita menjadi hati yang hidup. Karena hati ini membutuhkan kepada nutrisi. Sama halnya dengan kita memiliki badan, dan badan kita ini membutuhkan kepada makan dan minum. Dan badan apabila tidak diberikan nutrisi, tidak diberikan makan dan minum, maka badan ini akan lemah, kemudian lama-lama akan meninggal. Begitu juga hati kita. Maka hati kita membutuhkan nutrisi, membutuhkan makanan. Apa makanan hati? Adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka itu merupakan nutrisi dan penyebab supaya hati kita menjadi hati yang hidup. Maka solat ini dapat menghidupkan hati. Saum itu menghidupkan hati. Jihad itu menghidupkan hati. Menuntut ilmu itu menghidupkan hati. Dan berbagai macam amal wajib ataupun amal sunnah, maka ini merupakan perkara yang akan menjadikan hati kita hidup atau akan menjadikan hati kita menjadi hati yang sehat. Karena hidupnya hati seseorang ini merupakan anugerah yang sangat besar. Maka manusia yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat adalah manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memiliki hati yang sehat atau hati yang hidup. Dan merupakan musibah yang paling besar, musibah yang paling dahsyat adalah tatkala manusia
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya merupakan hati yang mati. Dan ini merupakan musibah yang paling dahsyat. Musibah yang paling besar. Bahkan para ulama menyebutkan seseorang tatkala hatinya mati jauh lebih dahsyat dan jauh lebih berbahaya dibanding dengan dia mati secara badan. Kalau seseorang badannya mati, maka dia hanya terputus dari dunia menuju akhirat. Akan tapi kalau orang hatinya mati, maka dia akan binasa dunia dan juga akhirat. Dia keluar daripada kehidupan dunia, akan tapi dia masuk ke dalam kehidupan akhirat, yang dimana kehidupan akhirat ini jauh lebih lama dan jauh lebih panjang. Akan tapi dia di bawah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berada di bawah penderitaan nanti di yaumil qiyamah. Maka ini merupakan musibah yang sangat besar. Maka seyogianya seorang mukmin tatkala dia menyadari bagaimana pentingnya menghidupkan hati, tatkala dia tahu bagaimana pentingnya menjadikan hatinya menjadi hati yang sehat, maka sudah seyogianya kaum muslimin memiliki perhatian yang lebih untuk kesehatan hati dibanding dengan kesehatan badan. Karena kita tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala badan yang sakit sedikit saja, kita sudah langsung datang ke dokter. Bahkan tidak sedikit dari kita datang ke dokter dan tidak mau dokternya juga yang sembarangan, tapi ingin langsung ke spesialis. Kalau dia punya masalah THT, dia datang ke spesialis THT. Kalau dia mau dioperasi, dia langsung datang ke dokter spesialis bedah dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena dia tahu dan dia ingin mendapatkan kualitas yang paling baik. Ingin kembali sehat badannya. Ingin bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Akan tapi sangat disayangkan, banyak daripada kaum muslimin yang dimana mereka tidak peduli dengan kesehatan hati mereka. Mau sakit ke, hatinya mau sehat ke, tidak peduli. Bahkan subhanallah ini merupakan musibah yang sangat besar. Bahkan para ulama, orang-orang soleh mereka mengatakan, ya ajaban minan nas, yabkuna ala man mata jasaduhu, wala yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa asyad. Sungguh amat sangat mengherankan manusia, di mana mereka menangisi orang yang meninggal jasadnya. Tatkala orang melihat saudaranya meninggal, menangis dia. Anak melihat orang tuanya meninggal, dia menangis. Iya, itu fitrah, manusiawi. Akan tetapi kata beliau, akan tapi yang diherankan, mereka tidak pernah nangis kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala matikan hatinya. Padahal yang kedua ini jauh lebih dahsyat. Kalau orang hanya meninggal jasadnya, dia hanya berpindah tempat. Berpindah dari dunia akhirat. Akan tapi kalau orang hatinya sudah mati, maka kebinasaan dan kebinasaan yang akan dia dapatkan dan tidak akan ada ujungnya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah termasuk ke dalam orang-orang yang dianugerahi hati yang sehat atau hati yang hidup. Kemudian perkara apa yang harus kita tempuh? Yang harus kita jalankan supaya kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang hidup atau hati yang sehat. Di mana Syekh rahimahullahu taala di dalam kitab Tazkiyatun Nafas, di mana mereka mengatakan di antara perkara yang akan menjadikan hati kita adalah hati yang hidup, yaitu dengan berbagai macam sebab. Yang pertama, zikrullah azza wa jalla, yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana zikir ini merupakan obat yang paling mujarab untuk menjadikan hati seseorang hati yang hidup. Kemudian yang kedua, tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, al-istighfar, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ad-du'a,
banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, as-salatu 'alan nabi. Banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya qiyamul lail, yaitu memperbanyak qiyamul lail atau salat di waktu malam. Ini merupakan salah satu obat yang paling mujarab, yang paling baik yang disebutkan dalam kitab ini, yang akan menjadikan hatinya merupakan hati yang sehat. Di mana disebutkan di sini bahwa poin yang pertama yang dapat menjadikan hati seseorang menjadi hati yang hidup adalah dengan cara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, ya. Dan ini juga dinukil oleh murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau sebutkan di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, "Adz-dzikru lil qalbi kal ma'i lis samak. Fa kaifa yakunu halus samak idza ukhrija minal ma'?" Zikir kedudukannya bagi hati bagaikan air untuk bagaimana keadaan ikan apabila dikeluarkan dari air. Jadi ini merupakan alaqah atau kaitan antara zikir dengan hati. Beliau menyebutkan bagaikan ikan dengan air, yaitu perkara yang tidak mungkin sampai kapanpun dipisahkan. Karena tidak ada hati yang hidup kecuali hati yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hati yang mati, tidak ada hati yang berpenyakit kecuali hati tersebut kosong daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala beliau menyebutkan tentang fawaid, tentang faidah seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada 80 faidah. Subhanallah. 80 faidah lebih yang beliau sebutkan bagaimana mujarab atau khasiat tatkala seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang disebutkan di dalam kitab Tazkiyatun Nafas ini, bahwa zikir ini akan memberikan kekuatan kepada hati dan ruh. Di mana tatkala seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan memberikan kekuatan kepada hati dan juga kepada ruh. Makanya kalau orang itu semakin banyak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya semakin kuat dan juga ruhnya akan semakin kuat. Makanya di antara perkara yang dapat menghalangi seseorang daripada berbagai macam gangguan setan dan juga gangguan iblis, salah satunya adalah dengan menjadikan zikir sebagai tameng. Bukankah tatkala seseorang berzikir itu akan dilindungi oleh Allah dari sihir, dari berbagai macam gangguan setan, dan dari berbagai macam kemudaratan yang akan menimpanya. Maka tamengnya adalah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang itu kosong hatinya daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan seperti tubuh yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, lemah. Akan semakin seperti tubuh yang berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu tidak pernah mendapatkan makanan. Lemah. Tidak ada kekuatan sama sekali. Maka begitu juga hati. Maka nutrisi yang paling kuat, yang paling baik untuk kesehatan hati dan nutrisi hati adalah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, di antara faidah seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa zikir ini akan mengusir syaitan. Laknatullah.
Jadi semakin seseorang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin jauh dirinya daripada syaitan. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai macam aktivitas, di dalam berbagai macam kegiatan kita diajarkan oleh Rasul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah doa itu bagian daripada zikir? Orang itu kalau hari ini mau masuk ke kamar mandi, ada zikirnya, ada doanya, baca. Keluar dari kamar mandi, dibaca. Itu fungsinya apa? Sebagai tameng antara dia dengan syaitan. Sebelum tidur, ada doanya, ada zikirnya. Kemudian zikir pagi, kemudian zikir petang. Itu semua diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka apa? Untuk menjauhkan orang tersebut, si pembaca tersebut dengan syaitan laknatullah. Dan zikir juga, tatkala seseorang senantiasa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir ini akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha terhadap orang-orang yang berzikir kepadanya. Dan kalau orang itu sudah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh apa yang ada di dunia itu akan tunduk kepada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Karena semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang Allah. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah zikir juga, di mana zikir ini dapat menghilangkan kesedihan dan kesusahan yang ada di dalam hati. Subhanallah, dan ini mungkin perkara yang paling kita butuhkan hari ini. Tatkala seseorang di dalam kehidupannya mendapatkan berbagai macam kesulitan, kesusahan, kesedihan, berbagai macam problematika di dalam hidup, dia telah mendapatkannya. Berbagai macam ujian yang menimpa dia sehingga dia bersedih, tumbuh ketakutan, kemudian kecemasan, dan berbagai macam perkara yang tidak menjadikan orang tersebut nyaman. Akan tapi perkara itu dapat hilang dan dapat dijauhkan dari orang tersebut tatkala dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faidah yang selanjutnya bahwa zikir ini akan mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan. Jadi semakin banyak orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia dan akan menjadi orang yang paling senang. Makanya kalau hari ini kita lihat ada orang yang murung aja gitu ya. Murung, tidak pernah senyum. Kemudian yang diceritakan berbagai macam kesulitan, maka kita sarankan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu akan menghilangkan berbagai macam problematika di dalam hidup. Dan akan menjadikan kita menjadi orang yang bahagia. Akan menjadi orang yang senang. Karena kebahagiaan dan kesenangan tempatnya di dalam hati gitu. Maka kalau kita ingin mendapat kebahagiaan, maka cari perkara apa yang dapat menjadikan hati kita senang. Kesenangan itu diletakkan oleh Allah di dalam harta. Kesenangan atau kebahagiaan itu tidak pernah Allah letakkan di dalam pangkat dan jabatan. Akan tapi kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hati. Dan tidak mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan kecuali kalau kita mendapatkan keridhaan dari yang membulak-balikan hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan sebab supaya seseorang mendapatkan kebahagiaan di dalam hatinya, yaitu tatkala orang tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faidah yang selanjutnya tatkala seseorang berzikir adalah akan memiliki wajah yang berseri gitu. Wajahnya itu adem gitu dilihat, tidak suram. Kemudian keluar daripadanya cahaya. Dengan sebab apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila di dalam hatinya dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul ke dalam wajahnya aura yang positif.
cerah, enak dilihat, tidak suram. Maka ini yang dijanjikan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar kecintaan dia kepada Allah. Karena para orang Arab di mana mereka mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa orang yang cinta terhadap sesuatu, maka dia akan sering menyebut-nyebut namanya. Kalau orang mencintai Laila, dia akan senantiasa menyebut-nyebut nama Laila. Kalau orang mencintai seseorang namanya Ahmad, maka dia akan senantiasa nyebut-nyebut nama Ahmad gitu, dan seterusnya. Begitu juga di dalam zikir, tatkala seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam zikirnya. Di dalam zikirnya. Dan zikir ini akan menjadikan orang tersebut termasuk orang-orang yang bertakwa. Ini poin yang selanjutnya. Semakin orang tersebut banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buah dari itu semuanya maka akan tumbuh di dalam hatinya inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memasrahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagian faidah yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab ini. Tapi pada waktu menit lagi, ya saya sempurnakan ini sedikit. Jadi poin-poin yang kita sebutkan ini adalah merupakan salah satu poin atau salah satu bentuk di antara khasiat tatkala seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 80 faidah tatkala seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya meskipun kita tidak mengetahui tentang 80 daripada faidah yang ada di dalam zikir ini, meskipun kita mengetahui hanya satu saja, maka ini pun sudah cukup menjadikan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang tahu gitu, satu saja faidah berzikir, maka dia akan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tatkala seseorang berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingat kepada Allah. Itu sudah cukup bagi dia untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah, zikirlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Siapa di antara kita yang tidak mau diingat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan siapa di antara kita yang tidak mau menjadi orang yang senantiasa disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah merupakan muqaddimah pertama atau kedua di dalam sebab-sebab kita akan mendapatkan hati yang hidup dan juga nutrisi yang bermanfaat bagi hati kita, dan kita baru masuk ke dalam muqaddimah atau pendahuluan di dalam poin yang pertama, yaitu sebab supaya hati kita sehat, yaitu dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kalau ada kesempatan dan waktu, kita akan sempurnakan tentang jenis-jenis zikir dan keutamaan zikir yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, mungkin untuk pemaparan materi cukup sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator, disilahkan. Ya, baik, kepada para jamaah yang mau bertanya, silakan bisa langsung melalui chat kepada Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz ada pertanyaan. Bagaimana cara mengolah hati agar tidak mudah marah saat mendapatkan masalah? Kemudian bagaimana cara menghadapi lawan bicara yang pembicaranya itu selalu memancing-mancing emosi gitu? Baik. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara supaya kita memiliki hati yang tidak mudah marah?
Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang dimaksud dengan orang yang pemberani itu, jawara itu bukan orang yang pandai di dalam berantem. Akan tapi yang dinamakan pemberani jawara itu adalah orang yang mampu menjaga dirinya tatkala dia marah. Nah, kemudian bagaimana kita marah itu? Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ghadabu minasyaitan. Di mana marah ini merupakan setan, dan setan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api. Maka fabriduhu bil ma, maka dinginkanlah dia dengan air. Jadi tatkala seseorang marah, maka hendaklah dia dinginkan dengan air, dalam artian dia berwudu. Dan jangan dia mengikuti hawa nafsu tatkala dia marah. Kemudian bagaimana kalau marahnya itu hanya sedang? Kalau marahnya hanya sedang, ya dia diam, jangan mengucapkan berbagai macam kalimat. Ketika dia posisinya berdiri, maka dia duduk. Kalau duduk masih marah, coba dia tiduran. Kalau masih, maka dia berwudu. Maka insya Allah marahnya akan hilang. Itu usaha yang dapat kita tempuh tatkala kita marah. Gitu. Akan tapi jauh daripada itu, maka perkara yang paling ampuh yang dapat mengendalikan diri kita supaya menjadi orang yang tidak marah adalah dengan cara kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan demikian? Karena marah itu dari setan. Marah itu dari setan. Dan setan laknatullah itu tidak mampu menjerumuskan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentu bahwa marah ini tidak semuanya tercela gitu. Karena ada marah yang memang kita diharuskan untuk marah gitu. Yaitu tatkala kita mendengar agama kita dihinakan, maka wajib marah kaum muslimin. Tidak boleh dia diam saja gitu. Maka dia harus marah dalam artian marah yang terukur gitu. Nah, kan tapi marah yang bukan pada tempatnya maka ini dilarang gitu. Maka bagaimana supaya kita dapat mengendalikan diri kita? Yaitu dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Bahkan tatkala kita marah, maka hendaklah kita ta'awudz. Kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Atau kita mengatakan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat bahwa orang ibadur rahman atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang mampu menjaga daripada marah. Allah menyebutkan wal kadhiminal ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang mampu menjaga marah, tidak pernah marah mereka. Sabar. Jadi ini harus tumbuhkan kita di dalam hati kita bentuk kesabaran ini. Ya, bentuk kesabaran ini harus ditumbuhkan di dalam hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara banyak belajar. Bagaimana cara supaya kita tidak mudah marah? Keutamaan kita bersabar. Keutamaan tatkala kita ingin marah tapi kita mampu untuk meredakan marah tersebut. Keutamaannya kita gali dengan ilmu. Maka ini merupakan sebab yang paling mujarab yang dapat kita tempuh supaya kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang suka marah. Kemudian yang kedua tadi apa? Ibu, maaf untuk pertanyaannya tadi. Jadi bagaimana kalau kita menghadapi orang yang lawan bicaranya itu selalu memancing emosi? Baik. Bagaimana kita lawan bicara yang dia suka emosi gitu? Maka jawabannya al-i'rad. Kita berpaling dari dia dan jangan dilayani gitu. Kenapa demikian? Karena itu termasuk ke dalam kita melayani orang-orang bodoh gitu. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menghadapi orang-orang yang bodoh, maka kita harus i'rad, harus berpaling dari mereka dan tidak boleh kita melayaninya gitu. Karena tatkala kita melayani orang-orang yang bodoh, maka kita pun termasuk ke dalam orang yang bodoh. Apalagi kalau itu perdebatan. Dan perdebatan sesungguhnya di dalam Islam itu dilarang. Kecuali memang debat yang dilakukan oleh para ulama dan itu pun terukur orang-orang yang memiliki ilmu. Akan tapi kalau kita orang awam jangan sekali-kali kita untuk berdebat. Bukankah Rasulullah SAW sabda, "Ana dhaminun bi rabwati baitin fil jannati li taqal mira wa in kana qadiran."
Saya telah jaminkan, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, satu rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia mampu untuk berdebat. Apalagi perdebatan yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Tidak boleh kita yang baru belajar sedikit, kemudian belum mengetahui tentang agama ini dengan benar, kemudian kita berani untuk masuk ke dalam perdebatan. Maka ini tidak boleh, dilarang. Apalagi kalau lawan bicara kita adalah orang-orang yang suka marah, jangan, tidak boleh. Tapi kita tinggalkan gitu. Jangan kita berdebat dengan orang-orang yang demikian. Kenapa? Enggak ada manfaatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tinggalkan. Tinggalkan. Bagi mereka, apabila itu tidak mendatangkan manfaat sama sekali bagi kita, dan kita tidak boleh terjerumus seperti apa yang mereka lakukan. Sudah tahu dia pemarah, suka ngomong, masih dilayani gitu. Nah, ini yang masalah. Harus kita hindari dan harus kita jauhi. Wallahu a'lam. Kemudian ini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apa saya ingin ketika menghadapi orang yang memiliki pribadi mudah berhutang, meminjam uang, ataupun mudah meminta bantuan kepada orang lain. Padahal dari yang terlihat si pribadi yang bersangkutan belum berusaha berikhtiar dan mencoba menyelesaikan masalahnya. Jazakallahu khairan. Taib. Nah, ini problematika juga di dalam kehidupan kita. Di mana bagaimana cara menghadapi kita dengan orang yang mudah berhutang. Sedikit-sedikit minjam ya kepada kita atau kepada teman kita. Bagaimana jawabannya gitu. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan bantuan kepada orang, maka ini merupakan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak syarat tatkala kita memberikan bantuan kepada orang, itu harus membantu tidak mampu, tidak syarat. Bahkan kita membantu dan meminjamkan kepada orang yang dia pun mampu, tapi kita memberikan bantuan, itu pun sudah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita. Nah, kan tapi yang jadi permasalahan, kalau kita masalah membantu, sudah kita bantu saja kalau memang ada gitu. Jangan sampai karena prasangka kita kayaknya dia mampu kok, dia masih minjam uang kepada saya tidak mau gitu. Maka kalau kita ada ya silahkan kasih. Dan itu subhanallah akan menjadi amal ibadah bagi kita semua gitu. Akan menjadi ibadah bagi orang, terutama orang yang meminjamkan. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yassara musliman, yassarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa di antara kita yang memberikan kemudahan kepada kaum muslimin, maka akan diberikan kemudahan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maka ini ibadah yang sangat mulia. Meskipun kita lihat bahwa orang tersebut adalah orang yang mampu, akan tetapi kita bahwa dia mungkin butuh gitu. Mungkin secara dohirnya dia apa? Dia punya rumah gitu, punya usaha, tapi mungkin dia punya hutang yang banyak, sehingga dia diharuskan untuk meminjam. Jadi seseorang memberikan bantuan kepada kaum muslimin, ini merupakan perkara yang diperintahkan di dalam agama. Akan tapi yang saya nasihatkan adalah kepada orang yang berhutang. Siapa saja di antara kita yang masih memiliki kemampuan berikhtiar, berusaha, maka janganlah kita mudah untuk meminta bantuan kepada orang. Karena memang amal yang paling baik adalah amal atau usaha yang dihasilkan daripada keringat sendiri gitu. Bukan hasil meminjam, bukan hasil meminta-minta kepada orang gitu. Dan para ulama menyebutkan bahwa berhutang, hukum asal dalam berhutang adalah dilarang. Perhatikan ini Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum asal di dalam berhutang itu dilarang kecuali dalam keadaan darurat. Kalau dia tidak berhutang, dia akan binasa, maka boleh ketika itu dia berhutang. Akan tapi tatkala dia sudah mampu, maka wajib bagi dia segera untuk mengembalikannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Matalul ghaniyyi dzulmun." Menunda-nunda hutang bagi orang yang sudah mampu untuk membayarnya, maka itu merupakan kezaliman. Dan kita pun ya kalau kita masih mampu untuk melaksanakan perkara itu sendiri, maka lakukan. Jangan sedikit-dikit kita meminta bantuan kepada orang. Apalagi sampai mengemis-ngemis, subhanallah gitu. Dan ini merupakan musibah yang besar yang terjadi di negara kita. Orang yang secara hidup dia berkecukupan, tapi kerjaannya apa? Meminta-minta. Bahkan mungkin maaf ada pengemis yang di kampungnya rumahnya gitu mewah gitu.
Tapi dia menjadikan meminta-minta atau mengemis itu sebagai profesi dia. Tidak boleh. Karena orang meminta-minta di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan nanti di hari kiamat dan wajahnya sama sekali tidak daging. Allah akan hinakan dia nanti di hari kiamat. Dan meminta-minta hanya diperbolehkan yang pertama ketika dalam keadaan darurat, kemudian yang kedua itu adalah ukuran kebutuhannya saja, sudah sampai di situ. Makanya kita juga nih harus dibiasakan, kalau kita misalkan sedang di rumah dan pekerjaan itu masih kita mampu untuk lakukan sendiri, ya lakukan gitu. Jangan sedikit-sedikit kita mengatakan, tolong dong ambilin itu gitu. Padahal kita masih mampu ambil sendiri. Gitu. Kecuali kalau memang kita tidak mampu, baru kita meminta bantuan kepada yang lainnya. Nah kan, tapi kewajiban kita membantu, tetap membantu. Kemudian kalau kita diminta oleh orang untuk meminjamkan sebagian harta kita, kalau mampu ya sudah berikan. Gitu. Tapi kalau memang nampak dari mereka sudah mapan, sudah berkecukupan, maka nasihatkan mereka dengan cara yang baik. Berikan nasihat kepada kita bahwa meminta-minta itu dilarang dalam Islam, berhutang itu dilarang di dalam agama Islam, apalagi kalau engkau masih mampu, coba buka usaha ini dan itu, coba untuk dikasih solusi. Dikasih solusi sama kita, dan insya Allah ini merupakan perkara yang bermanfaat bagi diri kita, dan juga dari orang yang suka meminjam dan meminta bantuan kepada kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, baik, kepada para jamaah yang mau bertanya lagi, silakan, masih ada waktu 5 menit lagi. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya Pak Ustadz. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah. Berarti kalau tidak ada mungkin saya tutup, Ibu ya? Iya, mangga Pak Ustadz. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat. Yang dimana inti daripada apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah hendaklah kita menjauhi berbagai macam dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan perkara yang dapat menjadikan hati kita bermasalah. Dan laksanakanlah berbagai macam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan ini akan menjadikan hati kita menjadi hati yang sehat dan menjadikan hati yang hidup. Kemudian yang kedua adalah pandailah kita di dalam bergaul. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, di mana kita hidup, dengan siapa kita akan berteman, maka ini merupakan perkara yang harus senantiasa kita perhatikan, karena ini menyangkut terhadap keselamatan diri kita dan juga keselamatan agama kita. Kemudian tatkala kita telah mengetahui tentang racun hati ini sangat banyak, salah satunya adalah 4 perkara yang telah disebutkan tadi, maka kita harus mencari obat yang paling mujarab supaya menjadikan hati kita menjadi hati yang hidup dan juga hati yang selamat. Dan di antara obat yang disebutkan adalah yaitu dengan cara banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu merupakan nutrisi yang paling baik bagi hati. Sebagaimana makanan adalah nutrisi yang baik untuk badan, maka untuk hati ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan hati dengan zikir itu bagaikan ikan dengan air yang tidak akan sama sekali bisa dipisahkan. Apabila hati ini kosong daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan menjadi hati yang bermasalah, beracun, dan bahkan akan menjadi hati yang mati. Mungkin itu kesimpulan yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, sedikit yang bisa saya simpulkan dari kajian hari ini, maka tatkala kita bergaul, maka bergaullah dengan para ahli ilmu atau para ulama, guna untuk memperluas ilmu kita. Dan untuk amalan untuk supaya hati kita menjadi tetap hidup, yaitu dengan berzikir, membaca Al-Quran, istighfar, berdoa, sholawat, serta mengamalkan qiyamul lail. Ya, jazakallah kepada para jamaah yang telah bergabung di Zoom.
kajian Murabit hari ini, saya akan menyampaikan jadwal kajian berikutnya, yaitu dengan tema keistimewaan dan keutamaan wakaf, tanggal 18 Maret 2021 hari Kamis, jam 13.00 sampai 14.15, insya Allah bersama Ustadz Ali Nurdin Anwar. Kemudian untuk yang berikutnya, yaitu ada tema adab suami dalam rumah tangga, bagian kedua, hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, bersama Ustadz Rahmat Wahyudin, pukul 19.45 sampai dengan 21.15. Kemudian yang berikutnya, di bulan Maret ini ada tema amalan pembersih harta dan hati, hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 bersama Ustadz Atep Firmansyah. Jadi yang paling dekat untuk jadwal berikutnya yaitu hari Kamis tanggal 18 Maret, hari Jumat tanggal 5 Maret, yaitu amalan pembersih harta dan hati pukul 19.45. Dan bagi para jamaah yang ingin menyalurkan donasi dakwah melalui Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Murabit Sinergi Umat dengan nomor rekening 71391141112. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jazakallah kepada Pak Ustadz dan kepada semua jamaah yang telah hadir di kajian Murabit kali ini. Dan bagi para jamaah yang tidak bisa mengikuti dari awal sampai akhir, silahkan bisa nanti dilihat di channel YouTube Kajian Murabit. Kemudian untuk mendapatkan beberapa informasi tentang kajian berikutnya, bisa follow Instagramnya di @murabit. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan katsiron. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.